Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setahun usai polemik revisi Undang-Undang KPK, demonstrasi berskala masif dan serentak kembali melanda. Kali ini akibat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan sapu jagat yang merevisi banyak belait lama. Proses penyusunan yang serba kilat dan tergesa menumbuhkan syakwa sangka dari segenap warga. Transparansi dan akuntabilitas yang diabaikan tercermin dari ragam draft yang tak jelas juntrungan. Mengapa sulit mengakses draft dan naskah yang resmi? Adakah yang hendak disembunyikan dan ditutup-tutupi? Inilah Mata Najwa, Cipta Kerja, mana fakta, mana dusta. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Polisi itu tidak mau kejahatannya itu diketahui oleh publik, dan yang dia lakukan adalah mengintimidasi wartawan, merusak alat liputan dan menghapus hasil liputan. Kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Hari ini, naskah Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan ke Presiden. Namun, proses ini diwarnai dengan kontroversi, rentetan perubahan naskah Undang-Undang sapu jagat tersebut. Bahwa mengenai jumlah halaman, itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik. Yakin kepada integritas dari teman-teman yang ada di badan legislasi, tidak akan mungkin memasukkan senyuman pasal itu di dalam draft, apalagi setelah diketok di tingkat 1 dan kemudian diketok di tingkat 2 di dalam paripurna. Teman-teman, ini adalah naskah 812 halaman yang diserahkan ke Presiden hari ini. Dan ini adalah naskah 905 halaman yang diketok di paripurna 5 Oktober lalu. Adakah yang berubah antara dua tumpukan tinggi naskah ini atau hanya hal teknis saja? Benarkah itu? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin. Ada juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi. Ada anggota Balik dari fraksi Demokrat Benika Harman serta ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung lewat udara di Mata Najwa. Saya ingin ke Wakil Ketua DPR dulu, Bang Aziz. Bang Aziz, ini naskah yang dikirimkan hari ini, 812 halaman, dan yang ini yang diketok di DPR. Waktu itu Anda yang mimpin rapat paripurnanya. Anda sudah membandingkan belum antara yang ini dan yang ini, Bang Aziz? Kalau membandingkan kan itu bagian di Panja, di Badan Legislasi, kemudian itu bagian daripada kesekjenan dalam hal ini di bidang keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek secara administrasi sesuai prosedur atau tidak. Anda memparaf masing-masing. Karena saya kan harus menaruh percaya. Ya, Anda tapi Saya harus menandatangani dan menaruh percaya memparaf. kepada. Bagaimana, Bang? Saya kan sebagai pimpinan, sebagai mengatur lalu lintas dan administrasi, saya harus percaya apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Badan Legislasi, baik itu di tingkat rapat kerja, baik itu di tingkat rapat panja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi,
dan berikut kepada Kesekjenan yang telah memberikan suatu hasil, dan itu harus saya beri kesempatan mereka untuk saya percaya. Jadi melihat sekilas saja, baik Bang Aziz, jadi melihat sekilas saja apakah ada perubahan atau tidak, itu pun tidak. Pokoknya Anda langsung teruskan saja karena hanya administratif. Saya hanya mengecek secara random. Secara detail saya tidak mungkin untuk mengecek satu persatu. Karena saya tidak ikut dalam pembahasan dan tidak ikut di dalam panja, tidak ikut di dalam timus, dan tidak ikut di dalam tim SIN. Kalau hanya mengecek secara random, kenapa Anda yakin sekali menyebut tidak ada substansi yang berubah dari naskah 812 halaman ini dan naskah 905 halaman ini? Keyakinan itu dari mana, Pak Wakil Ketua DPR? Dari laporan dan pembicaraan saya antara pimpinan Badan Legislasi, kemudian pembicaraan saya dengan bidang keahlian dan pengkajian Kesekjenan DPR, dan pembicaraan saya dengan Bapak Sekjen, Pak Indra. Tapi bahkan Ketua Balik sendiri mengakui ada penghapusan dan penambahan kata dan ayat pada naskah yang dikirimkan kepada Presiden. Pengakuan itu muncul dalam konferensi pers kemarin. Pak Ketua Balik berdiri di samping Anda ketika bilang ada perubahan. Ya itu silakan tanya ke Pak Balik. Kalau waktu pembicaraan pada saya kan tidak. Yang kalau disampaikan pada saat kompres itu kan tidak mengenai substansi. Mengenai substansi? Silakan, makanya waktu di awal saya di awal kan minta kalau masalah substansi teknis, yuridis, karena saya tidak ikut terlibat langsung dalam pembahasan. Yang ikut pembahasan itu teman-teman yang ada di Badan Legislasi. Kalau Anda tidak ikut pembahasan, tapi kenapa Anda memberikan jaminan? Pak Wakil Ketua, tapi Anda berani memberikan jaminan sumpah jabatan bahwa tidak ada penyelundupan, tidak ada pasal yang berubah, padahal diakui oleh Ketua Balik ada pasal yang berubah. Dan tadi saya sampaikan di awal, Mbak Najwa, saya sudah mendengar dan menanyakan beberapa kali kepada pimpinan Badan Legislasi. Saya bilang, ini Anda yakini ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang selundupan yang diisukan, tidak ada, Ketua. Saya tanya lagi sama Pak Sensi, yakin Anda ini tidak ada perubahan? Tidak ada, Ketua. Pernyataan Anda tapi disampaikan di konferensi pers kemarin. Pertanyaan saya, Pak Wakil Ketua. Kemudian saya tanyakan lagi kepada Pak Indra, juga yakin tidak ada. Yakin Anda, demi Allah Anda yakin ini? Ya Pak, yakin. Ya oke, kalau itu Anda paraf semuanya. Setelah mereka paraf, saya paraf. Kemudian pengantarnya Ibu Puan yang tanda tangan. Oke, tapi saya ingin tanya, apakah memang ada dasar hukum untuk bisa mengubah-ubah pasal yang sudah diketok di paripurna? Secara substansi dan redaksional tidak boleh dirubah apa yang telah diketok. Tidak boleh diubah? Tidak boleh dirubah. Ada itu mekanisme di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Baik, kita juga akan bisa tunjukkan tidak boleh diubah. Jadi kalau ada perubahan yang nanti bisa dibuktikan dan ditunjukkan, berarti sudah melanggar undang-undang. Saya ingin lempar ke Pak Beni Kaharman. Pak Beni, saya ingat Anda minggu lalu sempat bilang undang-undang ini undang-undang hantu. Apa maksud Anda? Apakah ini salah satu contohnya undang-undang yang hantu itu karena prosesnya yang seperti ini? Ya, begini, kita tidak bisa membandingkan mana yang asli, mana yang hoax. Faktanya, sejak mulai dari tim SIN, timus, sampai dengan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1, memang tidak ada naskahnya. Padahal sesuai dengan Undang-Undang P3 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat 1, wajib hukumnya untuk membacakan rancangan undang-undang itu. Yang kedua, wajib juga hukumnya untuk semua fraksi melalui wakil-wakilnya untuk memberikan paraf dan tanda tangan. Kalaupun ada perbedaan, opsi-opsi biasanya begitu ya, tetap dibiarkan opsinya, perbedaan-perbedaannya untuk apa? Untuk diputuskan nanti di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2. Faktanya, tidak ada naskah yang final yang diajukan, yang dibagikan kepada semua anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna tanggal 5 bulan 10 itu.
Lalu bagaimana kita mengatakan ini yang hoax, ini yang beneran atau apa? Makanya saya bilang rapat paripurna kami tanggal 5 bulan 10 itu faktanya memang tidak ada rancangan undang-undang, tidak ada naskahnya. Makanya saya bilang ya kita sebetulnya menyetujui rancangan undang-undang hantu. Ya enggak ada undang-undangnya, enggak ada rancangannya. Apa yang mau dibahas, apa yang mau disahkan, apa yang mau disetujui. Baik. Itu kan fundamental, itu kan penting itu. Oke. Dan kalau tidak ada proses itu tidak dipenuhi, maka rancangan undang-undang ini batal. Tidak boleh diproses. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Dipaksakan itu kan tidak boleh, Mbak Nana. Baik. Itu yang terjadi, itu fakta, bukan dusta. Lalu mana kalau dibilang hoax loh? Yang bikin hoax itu siapa? Oke, kita akan lanjutkan Bang Benny. Kita harus break dulu. Karena kami juga sudah membandingkan dan mengecek antara dua naskah ini. Dan kita akan tunjukkan satu persatu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.